saya mau coba dengar pendapat yang lain. Coba saya mau ke Leoni dulu ya. Leoni mendengar apa yang sudah saya nggak tahu ini maksudnya kampanye atau hanya mengkomentari tadi kan dari Gita Savitri. Tapi konsep child free and happy mungkin seperti bukunya Mbak Ratu. Bagaimana sih di mata Leoni? Menurut aku sih nggak masalah ya, karena ada orang yang memilih child free dan happy, tapi ada juga orang yang punya anak dan happy gitu. Maksudnya apapun caranya kita untuk menjalani hidup supaya happy, apapun itu, do that gitu. Karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk happy. Ada orang yang pengen membangun keluarga, punya anak, itu bikin dia happy, do that. Ada orang yang, gue kayaknya pengen explore diri dulu, pengen traveling, gue pengen fokus di karir, gue pengen ini, itu bikin dia happy, do that. Tidak ada, ini tuh maksudnya jalan hidup manusia itu bukan kayak rumus matematika yang eksak, yang ini rumusnya begini untuk lo bahagia, enggak. Memang mayoritas itu berlaku untuk sebagian orang, tapi kan manusia tidak ada yang sama. Gitu. Jadi menurut aku keputusan child free itu sangat individualistik, karena itu berdasarkan setiap orang, pergumulan yang dia alami, perjalanan hidup yang dia alami, pengalaman yang dia alami, pengetahuan yang dia alami, itu sangat personal. Itu nggak bisa kita generalisasikan semuanya. Jalan hidup yang bahagia itu harus begini, enggak. Jadi apapun itu bebas-bebas aja, itu personal choice kok. Gitu. Leoni memilih untuk child free, dan itu sudah dikemukakan Leoni jauh hari, publik sudah juga mengerti kan konsep hidup yang Leoni jalani. The why itu kadang-kadang perlu dijelaskan oleh masyarakat atau itu disimpan oleh Leoni? Sebenarnya kalau aku ya, aku tuh lebih ke kayak, aku tuh nggak pernah yang mungkin kayak punya di Instagram aku sendiri, aku yang kayak gua memilih child free, nggak kayak tidak gitu-gitu. Berkampanye maksudnya? Tidak berkampanye gitu, karena jadi lebih ke kayak ini, kayak misalnya aku lagi talk show, ada interview, terus ada pertanyaan itu aku jawab. Jadi sebenarnya tuh lebih kayak gitu aja. Terus itu yang keangkat sama media dari cuplikan-cuplikan pertanyaan. Kenapa aku tidak mau aku pribadi yang di Instagram aku memilih child free karena gini, karena menurut aku itu personal choice aku kok, nggak perlu aku ibaratnya sampai kayak menginfluence orang lain dalam hal yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau ada yang nanya, aku akan jawab ya gue memilih child free gitu. Alasannya kenapa? Simple aja. Aku tuh belum merasa terpanggil untuk itu, untuk berkeluarga, untuk punya anak gitu. Maksudnya sampai di umur yang kenapa aku bilang waktu di umur 27 sama 28 aku bilang ke orang tua gitu, karena di umur segitu hampir semua close friend aku udah menikah dan punya anak. Aku pernah dalam setahun tuh jadi bridesmaid 4 kali karena temenku di tahun yang sama itu married gitu kan semua. Tapi aku seneng. Tapi seneng itu aku sendiri juga mikir, kok gue belum punya kepengenan kayak gitu ya, walaupun aku punya pacar atau apa gitu, kok gue belum kepengenan itu, maksudnya aku belum punya interest ke situ, dan aku nggak memaksakan bahwa ya di umur segini kan basically di sini kan, lu umur segini udah harus begini, maksudnya standar hidup ya. Menurut siapa sih kok itu kayaknya kurang sesuai gitu sama aku gitu, toh hidup yang aku jalanin sekarang ini menurutku cukup. Aku belum pengen punya tanggung jawab lebih lagi, karena menurutku berkeluarga, punya anak, terus menikah itu adalah sebuah komitmen seumur hidup yang harus aku pertanggungjawabkan sampai mati. Pada saat aku sendiri belum yakin, belum siap, kenapa harus aku paksain hanya karena berdasarkan orang-orang gitu. Jadi aku waktu itu bilang ke orang tua, ya karena biar gimana pun kan mungkin orang tua pengen cucu ya. Betul. Gitu. Jadi aku cuma bilang, Mi, jangan ngarepin cucu ya dari Leoni gitu. Soalnya kayaknya aku belum pengen nih gitu. Nah, terus orang tua sih super open minded, mereka bilang, lakukan yang menurut lo bahagia. Kalau misalnya kayak aku ngomong gitu, tapi aku misalnya di rumah kayak aduh aku kesepian, aku sedih, aku apa, mungkin mereka bilang ya udah lu sana kawin aja punya anak gitu kali ya. Tapi mungkin mereka juga ngeliat anaknya ya dengan begini anaknya happy, bahagia, terus tidak aneh-aneh atau apa gitu, mungkin mereka juga. Jadi kita juga mesti membuktikan gitu bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita sendiri. Jangan kita sok-sokan memilih ini tapi ngeluh sana sini ya. Udah semua orang akan ngatur hidup lo gitu. Terima kasih sudah berbagi Leoni. Saya masih penasaran, masih ada Ustazah Yati, Mbak Zoya dan juga Mbak Devi. Kita ingin dengar bagaimana perspektif mereka sesaat lagi di Perempuan Bicara.